Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji kita ucapkan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang telah memberikan lipat waktu pada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna sama-sama menghadiri acara penyampaian budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4 pada program guru penggerak yang sedang kami jalani saat ini. Kemudian salawat beriring salam, tak lupa juga kita kirimkan kepada Allah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pertama sekali yang sama kita hormati Ibu Kepala UPTDSD Negeri 01 Barong Bunuang, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir dalam acara kita ini. Baiklah, dengan tidak memanjangkan waktu lagi, baiklah kita mulai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan serta dipraktekkan dengan tujuan mencapai karakter pada anak. Nah, itu pengertian dari budaya positif. Nah, sekarang di sekolah kita alhamdulillah sudah ada budaya positifnya, Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menyebutkan salah satu atau duanya budaya positif kita saat ini? Bisa contohnya, Bapak? Ya, silakan Pak Iki. Terima kasih waktunya, Bu. Ya, Pak. Di sekolah kita bukan tidak dipungkiri di PPD 01 Barugono ini itu telah berjalan budaya positif. Cuman selama ini kita tidak menyadari mana yang budaya positif itu sebenarnya, mana yang telah diterapkan dan mana yang belum diterapkan. Selama ini di sekolah kita itu anak-anak sudah bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu sudah termasuk salah satu contoh budaya positif saya kira. Kembali kepada itu. Ya, tadi makasih masukannya Pak Iki. Tadi Pak Iki menyebutkan bersikap sopan dan meminta izin jika murid ingin pulang atau keluar kelas, itu sudah merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tapi kan dulu kita belum menyadari apa itu yang perbuatan anak itu merupakan apa. Jadi sikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain, itu adalah budaya positif. Budaya positif yang sudah ada, yang sudah tertanam di dalam diri peserta didik. Kemudian contohnya juga lagi mengantri. Bisa kita lihat pada peserta didik kita saat jajannya di kantin sekolah kita, Ibu. Jadi anak kita kan sudah ada budaya antrinya untuk jajan begitu. Kemudian melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Juga bisa kita lihat pada saat pagi hari sebelum masuk anak kita ada jadwal piket lingkungannya. Nah, itu adalah melaksanakan kerja bakti
membersihkan halaman sekolah. Itu juga merupakan budaya positif yang sudah tertanam di sekolah kita. Kemudian tepat waktu bila tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Ini juga alhamdulillah sudah ada pada peserta didik kita. Kemudian jujur dan mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Alhamdulillah semua poin ini sudah ada pada peserta didik kita. Tinggal kita lagi yang akan menggiatkan supaya kegiatan ini tetap berlanjut pada peserta didik kita untuk selanjutnya. Nah, kemudian konsep utama dari budaya positif ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pengertian positif. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada gambar kepalan tangan. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjelaskan apa hubungan dari disiplin dengan pengertian dengan gambar kepalan tangan ini? Pak Ki juga bisa menjelaskan. Silakan Bapak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba menjelaskan hubungan antara disiplin dan kepalan tangan. Kepalan tangan ini yang saya pahami itu termasuk dari sebuah isi hati atau perasaan kita. Bagaimana atau apa alasan saya mengatakan demikian? Jikalau kita mengepalkan tangan kita, sekuat tenaga apapun nanti yang ingin dikatakan oleh orang lain, apapun yang ingin dilakukan oleh orang lain untuk membuka kepalan tangan kita tersebut, kepalan tangan kita itu terkunci, tidak akan mau terbuka karena kita akan mempertahankannya. Nah, begitu. Berarti hubungannya dengan disiplin. Begitu juga dengan disiplin atau budaya positif dengan anak-anak kita. Jadi disiplin dan anak-anak kita itu dasarnya dari hati mereka. Sekeras apapun kita memberi peraturan, sekuat apapun kita memberi peraturan, kalau dari hati dan nurani mereka belum terkuat, belum mau terbuka, belum akan sadar mereka untuk budaya positif atau disiplin. Namun kembali kepada kepalan tangan tadi, sekeras apapun kita menguatkan kepalan tangan kita, tapi orang yang datang kepada kita untuk membukanya dengan halus, dengan bahasa yang bisa dimengerti, mungkin dengan lambat laun kepalan tangan kita itu akan kita buka, karena orang yang datang itu dengan masuk ke dalam hati kita, dengan hati nurani mereka pun membujuk kita untuk membuka kepalan tangan kita. Dan begitu pula dengan disiplin tadi. Sekuat apapun anak tidak mau berubah, namun kalau kita datang dari hati ke hati untuk berbicara dengan anak kita, insya Allah disiplin atau budaya positif nanti akan terkembang dari atau bangkit dari diri anak kita. Mungkin itu gabungan atau hubungan antara disiplin dan kepalan tangan. Ya, Pak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah menjelaskan arti dari gambar yang di slide ini, yaitu disiplin itu kita genggam kuat di dalam hati. Jika kita menerapkannya, menyampaikannya kepada anak didik dari hati ke hati, maka insya Allah disiplin itu akan tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Kemudian ini adalah pengertiannya. Pengertian disiplin itu kemampuan untuk mengendalikan perilaku untuk mengikuti aturan, standar atau instruksi dengan konsisten dan teratur yang berasal dari dalam diri seseorang. Betul kata Pak Iki tadi, itu memang berasal dari diri peserta didik tersebut. Tapi
kalau memang belum tertanam di dalam diri peserta didik untuk disiplin ini, bisa kita masukkan nilai-nilainya tersebut melalui kasih sayang dari hati ke hati. Nah, begitu. Kemudian lanjut kita pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan. Anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi yang baik. Itu menurut Susila Saadullah tahun 2011. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini merupakan perangsang maupun motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu. Lanjut kita pada motivasi. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, inilah hubungannya hukuman, penghargaan, dan motivasi. Hukuman itu bertujuan untuk sebagai pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi yang baik. Kemudian juga penghargaan, sering kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu merupakan suatu perangsang atau untuk memotivasi guna mengembangkan kinerjanya yang akan dicapainya. Nah, motivasi ini nanti merupakan dorongannya yang timbul sendiri dan sadar dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu. Lanjut kita pada keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya di sini saya yakin semuanya sudah membentuk keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Apa sudah betul itu Pak Ibu? Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah memiliki keyakinan kelas kita di dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bisa Bapak Ibu jelaskan sedikit tentang ini? Siapa yang bisa? Silakan Ibu ini tentang keyakinan kelasnya. Ya, Bu Sil, saya jelaskan sedikit mengapa tidak peraturan kelas, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, jadi bedanya kalau keyakinan kelas ini kita membuatnya dengan antara anak dan guru. Kemudian kita melakukan kesepakatan bersama di kelas tersebut. Apa yang harus kita kerjakan, contohnya satu hari itu apa peraturan yang harus kita laksanakan supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Itu kalau keyakinan kelas, jadi kesepakatan antara murid dengan guru. Kalau peraturan kelas itu biasanya guru saja yang membuat, jadi anak hanya bisa mengikuti. Ya, itu perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Sil. Terima kasih Bu ini atas penjelasannya. Memang betul. Mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan? Di sini kalau keyakinan itu kalimatnya positif. Kalau peraturan kalimatnya mengikat atau harus ditaati begitu. Nah, sebagai contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut merupakan nilai apa menurut Bapak Ibu? Keharusan memakaikah atau nilai untuk keselamatan diri kita? Ya Bu Sil, tentang memakai helm, kita harus sadar bagaimana manfaatnya memakai helm tersebut.
Yaitu terutama kita harus sadari bahwa dengan memakai helm itu adalah melindungi diri kita sendiri, bukan karena hal-hal yang lain, contohnya takut ditilang atau bagaimana. Nah, jadi itulah perbedaannya, bagaimana sesuai dengan keyakinan kita, bahwa kita harus yakin bahwa memakai helm ini adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, terima kasih. Ya Ibu ya. Jadi memakai helm itu bukan semata-mata untuk mengikuti peraturan. Jadi berasal dari keyakinan kita bahwa memakai helm saat berkendaraan itu untuk menjaga keselamatan diri. Gitu. Jadi yang di sini dengan yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu serangkaian nilai, prinsip atau norma yang dianut bersama oleh semua anggota kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Seperti kata Binil tadi, bisa juga keyakinan kelas itu kita buat, kita sepakati bersama peserta didik sebelum pembelajaran kita mulai pada hari itu. Nah, misalnya untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita ini tujuannya sebaiknya kita yakini dulu apa keyakinan kelas kita untuk hari ini supaya pembelajaran kita tercapai tujuannya nanti. Begitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini kita bentuk, kita buat dengan secara bersama-sama melibatkan peserta didik. Jadi kita minta dulu beberapa saran atau masukannya dari peserta didik untuk membentuk keyakinan kelas ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah membentuk di awal tahun ajaran dulu ya Bu ya keyakinan kelasnya masing-masing, dan juga diharapkan juga untuk setiap harinya kita bentuk keyakinan itu untuk pembelajaran dalam satu harinya nanti. Nah begitu kira-kira Ibu. Baik, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar ini merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Setelah yang sama dengan yang kita pelajari pada modul sebelumnya, itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu bisa minta tolong menyebutkan kira-kira apa yang 5 itu kebutuhan dasarnya. Bisa Ibu S menyebutkannya? Ya Bu, saya coba. Saya coba menjawab pertanyaan Isya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti kebutuhan kita akan rumah, makan, dan kesehatan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, kebutuhan kita yaitu penguasaan. Contohnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin atau menguasai teman-teman yang lain. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba atau hal baru yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kekompakan di mana kita bergabung. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, di mana kita butuh mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa.
Itu kira-kira kebutuhan dasar manusia, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan di hadapan kita bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Betul sekali Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan juga kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, pakaian, itu adalah kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ada kita temui di dalam kelas kita, anak-anak kita selalu dia yang menjadi sesuatunya yang pertama. Nah, ini dia menunjukkan kebutuhan akan penguasaannya. Ingin menjadi ketua kelas, ingin menjadi anggota pengerek bendera, ingin menjadi peserta di acara-acara lomba yang kita adakan. Ini adalah yang ditunjukkannya itu adalah kebutuhan penguasaannya, begitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada kita jumpai anak-anak itu kadang-kadang tak mau dia dibantu. Awak selang, bilangnya begitu kan. Jadi dia ingin tunjukkan bahwa dia adalah mandiri, kemudian memiliki kemampuan dan pilihan untuk mengendalikan arah hidupnya. Nah, itu yang ditunjukkannya adalah kebutuhan akan kebebasannya. Yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti berteman, dalam keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Benar sekali Bapak Ibu, karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, butuh orang lain, keluarga, pasangan hidup. Juga ada sebagian kita yang mempunyai binatang peliharaan. Karena misalnya ada yang suka kucing atau yang suka pelihara kelinci, itu adalah kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita lanjutkan dengan kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Semua kita butuh yang namanya dengan kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Nah, ini ada contoh kasus atau suatu artikel Bapak Ibu. Di sini Ibu Ambar, Ibu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, misalkan Doni selalu meminta bekal makan siang teman-temannya, sehingga teman-temannya sudah mengeluh kepada Ibu Ambar. Ibu, makan siang saya diambil sama Doni, begitu. Itu adalah bentuk pengaduannya kepada Ibu Ambar. Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang harusnya kita sebagai guru lakukan untuk mengatasi atau menghadapi atau untuk pemecahan masalah dari Doni ini? Kira-kira kebutuhannya yang mana yang sedang dipenuhi oleh Doni dengan sikapnya yang seperti itu, begitu Pak Ibu? Ibu Kepala Sekolah, ada pendapatnya? Silakan Ibu ini. Ya, Baik Bu Siti. Dari kasusnya Ibu Ambar,
Nah, di sini si Doni ini sering meminta makanan kepada teman-teman. Iya, betul, makan Kalau menurut saya Bu Sil, ini Doni ini memiliki kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. hidup. Ya, karena karena dia memenuhi kebutuhannya itu tentang makan. Nah, jadi solusi kita tanyakan dulu kepada si Doni, apakah dia sudah makan atau belum. Nah, kemudian kita cari asal usulnya dia tidak makan. Tapi kalau berulang-ulang setiap hari, nah kita bisa untuk menghubungi orang tuanya si Doni ini. Nah, itu bisa. Ya, terima kasih Bu Inel atas penjelasannya. Jadi dalam kasus Doni ini Doni sedang menunjukkan kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi begitu ya. Pas siang sudah lapar diminta bekal temannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut maka Doni meminta bekal temannya. Begitu. Atau ada pendapat ibu yang lain tentang sikap Doni ini? Silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Sofia yang telah memberikan waktu kepada kami. Kalau menurut pendapat Ibu, ini bisa saja Doni itu melakukan bermacam alasan, ya. Seperti yang dijawab oleh Ibu Inel pertama tadi, dia mengatakan Doni itu kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Nah, jadi kalau kita lihat itu sesuai dengan pertanyaan jawaban yang diberikan oleh Doni nanti apabila kita bertanya apa alasannya dia mengambil makan siang temannya. Bisa jadi Doni itu ingin selalu jadi perhatian bagi temannya. Atau mungkin di rumah dia kurang perhatian, kurang diacuhkan oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya sibuk, sehingga dia mencari perhatian dari teman-temannya. Jadi kalau dia diam-diam saja, tentu temannya tidak memperhatikan. Kalau dia mengambil makanan temannya, mungkin temannya akan bertanya, kenapa kamu ambil? Nah, jadi tentu teman-temannya itu akan memperhatikan. Jadi dia mencari perhatian dari temannya. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya itu, teman-temannya akan selalu memperhatikannya. Itu kalau dia sudah dilaporkan pada ibu gurunya, tentu ibu gurunya akan bertanya, kenapa kamu demikian? Jadi ibu rasa bisa jadi Doni ini ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Nah, tentu kita tanya terlebih dahulu apa alasan yang mendasar bagi si Doni untuk selalu mengambil makanan temannya. Nah, jadi di sini tentu Doni itu ingin mempunyai kebutuhan atau ingin adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya di sekolah. Nah, cuma itu ibu rasa sedikit jawaban atau mungkin ada dari tanggapan atau teman-teman yang lain. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu di sini Doni menampakkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya Bu ya, dengan cara mengambil bekal makan siang teman-temannya. Jadi nanti si Doni mendapat perhatian dari teman-temannya, kemudian dapat perhatian dari ibu gurunya di sekolah. Nah, selanjutnya nanti kan ibu guru akan menyampaikan kepada orang tuanya, dapat lagi perhatian dari orang tua. Jadi kebutuhan akan kasih sayang itu ditunjukkannya melalui mengambil bekal makan siang kawannya begitu. Atau ada pendapat ibu yang lain tentang sikap Doni tersebut?
Silakan Pak. Baiklah, dari penuturan antara si Doni dan kawan kemudian Ibu Ambar, bahwasanya si Doni ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwasanya dia itu ingin bertahan hidup. Artinya apa? Artinya bahwasanya daripada saya kelaparan, lebih baik saya ngambil barang orang lain, lebih baik saya ngambil makan lain. Jadi bertahan hidup namanya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada penguasaan. Dia itu terhadap makanan orang lain ingin dia berkuasa namanya. Nah, ingin dia berkuasa sehingganya dia itu mendapatkan perhatian daripada guru-guru yang lain. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Ad atas penjelasannya. Juga ingin menunjukkan kebutuhan akan penguasanya ya Pak ya. Dari bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan atas teman-temannya. Dengan begitu Doni merasa hebat karena temannya takut kepadanya. Jadi kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni di sini itu kebutuhan kekuasaan. Begitu menurut Pak Ad. Ibu S ada yang mau ditambahkan, kebutuhan apa lagi yang sedang dipenuhi oleh Doni menurut Ibu? Silakan Ibu. Baik Bu, saya coba menambahkan. Ini tadi artikelnya di atas itu Ibu Ambar dapat pengaduan dari anak didiknya yang lain tentang kelakuan salah satu anaknya, yaitu bernama Doni. Cuman di dalam artikel ini kan itu belum diinterogasi atau belum ditanyakan oleh Ibu Ambar kepada Doni apa permasalahannya, kenapa Doni sering mengambil atau meminta bekal teman-temannya. Jadi dari jawaban-jawaban Doni nanti itu akan tergambar apa jawaban Doni tersebut, akan tergambar kebutuhan dasar manusia yang dia butuhkan. Nah di sana tadi itu Ibu Inil dan Pak Ad sudah mengatakan karena kelaparan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, sedangkan Ibu Kepala Sekolah itu tentang rasa kasih ingin diperhatikan. Karena itu nanti dari jawabannya. Sementara kalau saya nanti menyimpulkan, seandainya Doni menjawab, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ingin bersenang-senang dengan apa yang dia lakukan, karena melihat teman-temannya menangis, mungkin melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia meminta dan mengambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia senang, maka dia bahagia. Berarti maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mungkin itu berarti tergantung nanti kepada interogasi kita kepada Doni apa jawabannya. Di sana kita menemukan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni. Mungkin begitu. Terima kasih Becky atas penjelasannya. Jadi kalau menurut Becky tergantung nanti jawabannya dari si Doni. Jadi tadi kalau sudah ditanyakan oleh Ibu Ambar, sudah diterapkan nanti segitiga restitusinya, kenapa Doni bersikap demikian, maka nanti dapat kita identifikasi Doni sedang memenuhi kebutuhannya yang mana. Kemudian jika nanti Doni menjawab bahwa melakukannya karena bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, bisa juga nanti Doni itu berusaha memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan, akan kebebasan. Nah, dia ingin bebas bersuara, nanti menu makan siangnya ini Bu, ini Pak, katanya di rumah kan, tapi ternyata ibunya memberikan makan siang menunya itu aja. Jadi
dia sudah bosan ingin bebas memilih menu makanannya sendiri. Nah, seperti penjelasan Ibu Pak Iki tadi, kita bisa mengetahui sikap Doni seperti itu nanti setelah mendengar penjelasan dari Doni. Apa alasannya melakukan tindak yang seperti itu? Begitu. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol guru. Nah, sebagai guru di sini kita juga mempunyai posisi kontrol untuk menghadapi peserta didik kita. Sedikitnya ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini misalnya ada peserta didik kita yang melakukan suatu kesalahan. Nah, jika kita bertindaknya seperti ini, contohnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kita di sana bertindak sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Kalau begitu, misalkan contohnya kita berbicara kepada peserta didik, ini adalah kita bertindak juga sebagai penghukum. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, misalkan ada peserta didik kita di dalam kelas mengerjakan latihan soal-soal, hari kemarin dia yang terakhir selesai, yang sekarang tetap dia yang terakhir selesai. Maka karena rasa tidak puas kita terhadap peserta didik ini, terlontarlah kalimat yang seperti ini. Nah, di saat itu kita menggunakan posisi kontrol guru kita pada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, pada posisi ini guru atau kita seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya kita sebagai guru akan bersuara lebih lembut kepada peserta didik kita. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, itu adalah kita menumbuhkan rasa bersalah dari dalam diri peserta didik. Nah, kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini suaranya agak lebih menurun dari pada posisi kontrol penghukum tadi. Nah, untuk contoh selanjutnya itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini kita sebenarnya berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol ketiga itu sebagai teman. Pada posisi ini kita sebagai guru tidak akan menyakiti peserta didik atau murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui pendekatan. Nah, kalimatnya contohnya bisa seperti ini, ayo bantulah dengan ibu ya. Nah, begini kalimatnya, ini kita berposisi sebagai temannya. Nah, begitu. Baiklah, dari penuturan antara si Doni dan kawan kemudian Ibu Ambar, bahwasanya si Doni ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwasanya dia itu ingin bertahan hidup. Artinya apa? Artinya bahwasanya daripada saya kelaparan, lebih baik saya ngambil barang orang lain, lebih baik saya ngambil makan lain. Ini ya, bertahan hidup namanya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada penguasaan. Dia itu terhadap makanan orang lain, ini dia berkuasa namanya.
Nah, ingin dia berkuasa sehingganya dia itu mendapatkan perhatian daripada guru-guru yang lain. Ya. Terima kasih, itu saya. Ya, terima kasih Pak Ad atas penjelasannya. Juga ingin menunjukkan kebutuhan akan penguasanya ya Pak ya. Dari bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan atas teman-temannya. Dengan begitu Doni merasa hebat karena temannya takut kepadanya. Jadi kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni di sini itu kebutuhan kekuasaan. Nah, begitu menurut Pak Ad. Ibu S ada yang mau ditambahkan, kebutuhan apa lagi yang sedang dipenuhi oleh Doni menurut Ibu? Silakan Ibu. Baik Bu, saya coba menambahkan. Ini tadi artikelnya di atas itu Ibu Ambar dapat pengaduan dari anak didiknya yang lain tentang kelakuan salah satu anaknya, itu bernama Doni. Cuman di dalam artikel ini kan itu belum diinterogasi atau belum ditanyakan oleh Ibu Ambar kepada Doni apa permasalahannya, kenapa Doni sering mengambil atau meminta bekal teman-temannya. Jadi dari jawaban-jawaban Doni nanti itu akan tergambar apa jawaban Doni tersebut, akan tergambar kebutuhan dasar manusia yang dia butuhkan. Nah di sana tadi itu Ibu Inil dan Pak Ad sudah mengatakan karena kelaparan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, sedangkan Ibu Kepala Sekolah itu tentang rasa kasih ingin diperhatikan. Karena itu nanti dari jawabannya. Sementara kalau saya nanti menyimpulkan, seandainya Doni menjawab, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ingin bersenang-senang dengan apa yang dia lakukan, karena melihat teman-temannya menangis, mungkin melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia meminta dan mengambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia senang, maka dia bahagia. Berarti maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mungkin ya? itu berarti tergantung nanti kepada interogasi kita kepada Doni apa jawabannya. Di sana kita menemukan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni. Nah, mungkin begitu. Terima kasih Pak Iki atas penjelasannya. Jadi kalau menurut Pak Iki tergantung nanti jawabannya dari si Doni. Jadi tadi kalau sudah ditanyakan oleh Ibu Ambar, sudah diterapkan nanti segitiga restitusinya, kenapa Doni bersikap demikian, maka nanti dapat kita identifikasi Doni sedang memenuhi kebutuhannya yang mana. Kemudian jika nanti Doni menjawab bahwa melakukannya karena bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, bisa juga nanti Doni itu berusaha memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan, akan kebebasan. Nah, dia ingin bebas bersuara, nanti menu makan siangnya ini Bu, ini Pak, katanya di rumah kan, tapi ternyata ibunya memberikan makan siang menunya itu aja. Jadi dia sudah bosan, ingin bebas memilih menu makanannya sendiri. Nah, seperti penjelasan Ibu Pak Iki tadi, kita bisa mengetahui sikap Doni seperti itu nanti setelah mendengar penjelasan dari Doni. Apa alasannya melakukan tindak yang seperti itu? Begitu. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol guru. Nah, sebagai guru di sini kita juga mempunyai posisi kontrol untuk menghadapi peserta didik kita. Sedikitnya ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki untuk
kita terapkan kepada peserta didik kita. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini misalnya ada peserta didik kita yang melakukan suatu kesalahan. Nah, jika kita bertindaknya seperti ini, contohnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kita di sana bertindak sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Kalau begitu, misalkan contohnya kita berbicara kepada peserta didik, ini adalah kita bertindak juga sebagai penghukum. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, misalkan ada peserta didik kita di dalam kelas mengerjakan latihan soal-soal. Hari kemarin dia yang terakhir selesai, yang sekarang tetap dia yang terakhir selesai. Maka karena rasa tidak puas kita terhadap peserta didik ini, terlontarlah kalimat yang seperti ini. Nah, di saat itu kita menggunakan posisi kontrol guru kita pada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, pada posisi ini guru atau kita seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lanjutkan kepada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya kita sebagai guru akan bersuara lebih lembut kepada peserta didik kita. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, itu adalah kita menumbuhkan rasa bersalah dari dalam diri peserta didik. Nah, kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini suaranya agak lebih menurun dari pada posisi kontrol penghukum tadi. Nah, untuk contoh selanjutnya itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini kita sebenarnya berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol ketiga itu sebagai teman. Pada posisi ini kita sebagai guru tidak akan menyakiti peserta didik atau murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui pendekatan. Nah, kalimatnya contohnya bisa seperti ini, ayo bantulah adik ibu ya. Nah, begini kalimatnya, ini kita berposisi sebagai temannya. Nah, begitu. Baiklah Bapak Ibu, itu setelah kita bahas tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham apa itu segitiga restitusi? Belum ya? Nah, kalau Bu Ira juga belum, sedikit tentang segitiga restitusi ini. Itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi kita pada tahap segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, pada saat kita menstabilkan identitas, misalkan anak melakukan suatu kesalahan. Nah, caranya kita panggil anak itu ke kantor atau ke dalam kelas secara hanya kita dan peserta didik yang berada di sana. Kemudian yang langkah terlebih dahulu kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, begitu. Jadi tidak langsung kita vonis, oh kamu bersalah. Tidak langsung kita vonis seperti itu. Nah, ucapkanlah kata-kata yang menyejukkan hatinya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa.
tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi kita tekankan pada saat ini kepada anak, kita akan membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu pada tahap menstabilkan identitasnya. Kemudian lanjut kita pada tahap yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah, kita menggali. Setelah anak tadi menyadari bahwa perbuatannya itu salah, di sini kita akan menggali alasannya mengapa peserta didik tersebut melakukan kesalahannya. Pasti ada alasannya atas apa yang dilakukannya tersebut. Nah, pada tahap inilah kita menggali kepada anak alasan-alasan tersebut begitu. Nah, pada tahap yang ketiga, menanyakan. Setelah anak memaparkan alasannya kenapa dia berbuat demikian, kita tumbuhkan keyakinan-keyakinan di dalam dirinya bahwa yang dilakukannya itu salah. Kemudian kita arahkan dia kepada keyakinan kelas kita yang telah kita bentuk dulu bersama-sama dengannya di dalam kelas. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira masih ingat enggak dengan kesepakatan kelas kita yang telah kita buat dulu? Masih ingat, Bu? Begitu kan jawabannya. Jadi sekarang kamu berbuat demikian, apakah bertentangan dengan keyakinan kelas kita atau sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Bertentangan, Bu. Jadi dia sudah menyadari bahwa perbuatannya itu adalah bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita bentuk di dalam dirinya. Nah, pada saat ini kita arahkan anak untuk bisa merubah perbuatannya tersebut dan meyakini bahwa hal yang dilakukannya itu adalah salah dan bertekad untuk merubah semua kesalahannya itu ke arah yang lebih baik. Nah, inilah segitiga restitusi yang selama ini mungkin sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya, tapi istilahnya yang belum kita ketahui. Cuma kadang-kadang kita juga karena mungkin mepet waktu atau apa, anak kita adili atau kita sanksi atau kita selesaikan masalahnya di depan teman-temannya. Nah, kalau pada segitiga restitusi kita panggil dia bicara dari hati ke hati tanpa diketahui oleh teman-temannya, sehingga dia tidak malu mengakui perbuatannya itu, tidak malu mengungkapkan alasan-alasannya kenapa dia berbuat demikian. Ini ada contoh, saya telah menerapkan segitiga restitusi pada anak kelas 5 kemarin. Dia kasusnya terlambat datang ke sekolah. Kita masuknya jam 7.40, tapi pada saat itu Abel datangnya jam 8:05. Nah, setelah diadakan pendekatan melalui segitiga restitusi ini, alasannya memang salah, memang dia berbuat salah karena rasanya dia bermain menonton HP, main game pada malam-malam harinya, jadi terlambat tidur. Jadi kan anak tuh tidak malu lagi menyampaikan kenapa alasannya terlambat, walaupun itu memang betul-betul salah begitu. Jadi sudah dilakukan pendekatan, diarahkan menuju kepada keyakinan kelas yang telah dibentuk, maka Abel bertekad untuk merubah kesalahannya itu, untuk bangun lebih awal dengan cara tidur lebih cepat dari biasanya. Setelah belajar tidak ada menonton TV atau main HP lagi, langsung tidur. Besoknya dia pasang alarm di HP-nya untuk tetap cepat gitu. Tentang segitiga restitusi ini, apakah ada masukan dari Bapak Ibu tentang tahapan-tahapan ini? Silakan, kami persilakan kepada
Pak Ad atau Pak Iki, Bu S, Bu Yosi, Bu Ira untuk memberikan tanggapannya. Kami persilakan kepada Ibu untuk memberikan tanggapannya. Ibu tidak memberikan tanggapan tentang segitiga restitusi, tapi Ibu kembali ke awal. Nah, bagaimana bisa? Baik, Bu, tidak apa-apa. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, Bu. Ibu minta kepada Ibu narasumber kita bagaimana sebaiknya menerapkan keyakinan kelas ini. Kita membuat keyakinan itu mana yang lebih baiknya? Apakah setiap mata pelajaran kita mulai, atau kita tetapkan itu menjadi keyakinan kelas di awal tahun ajarannya, Bu. Nah, bagaimana yang baiknya? Nah, coba itu. Pada modul 1.4 yang kami pelajari pada guru penggerak ini, Bu, keyakinan kelas ini yang kita bentuk pada awal pembelajaran, pada awal tahun pembelajaran itu keyakinan yang bersifat universal gitu, Bu. Misalkan bersama anak-anak kita kesepakati kelas kita inginnya kelas yang bagaimana? Kelas yang nyaman, Bu. Oke, kelas yang nyaman. Kalau kelas yang nyaman, kita seharusnya bertindaknya seperti apa? Nah, ada nanti yang menjawab, oh, sampahnya jangan berserakan, Bu. Jadi kita dapat poin satunya. Selalu jaga kebersihan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Itu dapat poin satu, Bu. Jadi untuk keyakinan kelas yang di awal-awal tahun pembelajaran, kita buat poin-poinnya yang umum gitu, Bu. Jaga kebersihan, kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar, kemudian di saat belajar menjaga ketenangan dan ketertiban. Itu adalah poin-poin yang umumnya kita buat. Nah, pada saat keyakinan kelas sebelum pembelajaran pagi hari sebelum untuk sehari itu, Bu, keyakinan kita untuk bisa dapat melaksanakan pembelajaran pada hari itu supaya lancar begitu, Bu. Misalnya dilarang makan sewaktu belajar. Nah, itu bentuk keyakinannya. Dilarang permisi lebih dari 2 kali. Nah, itu adalah lebih mengerucut keyakinannya untuk menuju bagaimana tujuan pembelajaran hari itu tercapai dengan baik begitu. Ya, kalau ada tambahannya dari Bapak atau Ibu, kami persilakan. Silakan Pak Iki. Baik, Bu. Saya coba menambahkan atau merefleksi dari pembelajaran kita atau presentasi Ibu hari ini. Tadi Ibu Kepala Sekolah menanyakan tentang keyakinan kelas. Apakah itu harus dibuat per mata pelajaran atau per kelas atau mungkin secara keseluruhan per sekolah? Keyakinan kelas ini kan sebenarnya sudah kita laksanakan dari sebelum-sebelumnya. Cuman namanya dulu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Peraturan ini bisa saja kita buat baik itu per mata pelajaran, baik itu per kelas, baik itu per pertemuan, baik itu pun secara keseluruhan global per sekolah. Jadi peraturan itu kita ganti namanya dengan keyakinan kelas. Kenapa kita ganti? Karena kita kembalikan kepada anak-anak didik kita. Itu makanya kita ganti dengan keyakinan. Kita berikan keyakinan kepada mereka untuk tidak berbuat lagi. Nah, itu yang mungkin dari penjelasan atau tambahan dari kami tentang peraturan atau keyakinan kelas tadi. Bisa saja kita buat itu walaupun nantinya di awal pembelajaran kita, di awal sekolah atau awal pembelajaran kita sudah buat, dalam perjalanannya pun masih bisa tetap kita
buat keyakinan kelas tersebut. Nah, mungkin demikian. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Iki. Ya betul, keyakinan kelas ini dulunya peraturan kelas. Kenapa sekarang kita ubah menjadi keyakinan? Karena kalau peraturan itu sifatnya mengikat dan terasa kaku begitu ya Bapak. Kalau keyakinan kelas, jadi nilai-nilainya itu datangnya dari diri peserta didik begitu. Nah, dengan selesainya diskusi kita hari ini, alhamdulillah telah selesai juga penerapan pemahaman positif pada sekolah kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Kami sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.